Halo semua, perkenalkan namaku Agung dari kelompok 6 KKNT Open Veteran Jawa Timur. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan salah satu proker kami, yaitu kegiatan kami adalah Edu Play Day, di mana dengan tema etika dalam bermedia sosial. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih apa itu media sosial, di mana media sosial sendiri adalah tempat atau dunia kita yang dapat membagikan sebuah konten berupa foto, video maupun audio pada orang lain, di mana berupa kita dapat mengunggah ini dalam sebuah aplikasi maupun website yang kita dapat produksi sendiri. Nah, dalam bermedia sosial kita dapat memperoleh beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari media sosial ini, seperti dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya kita dapat mengetahui berbagai macam informasi yang kita terima, seperti dalam Instagram, Facebook ataupun media sosial lain. Nah, yang kedua adalah media sosial ini dapat kita jadikan sebagai tempat wadah kita untuk berkreasi, atau mungkin dapat wadah kita untuk mengekspresikan diri bagaimana seperti kita berfoto, kemudian kita mengeditnya, ataupun kita buat video sesuai dengan pilihan kita. Kemudian ada juga nih media sosial tempat untuk berkumpulnya sebuah komunitas yang kemudian menjadi kesukaan dalam suatu kelompok. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dalam kita bermedia sosial, seperti FOMO, di mana FOMO itu adalah ketakutan akan ketertinggalan atas sesuatu, di mana kita akan terus berikut-ikutan pada suatu hal yang ikuti tren, seperti di tren di TikTok, Instagram maupun media sosial lain. Padahal belum tentu tren tersebut adalah sebuah tren yang positif. Yang kedua adalah sebuah cyberbullying, di mana kita dapat sering menemukan hal ini, di mana sering terjadi perundungan ataupun seperti kata-kata yang kasar yang dapat menurunkan dan juga berdampak negatif pada kesehatan mental. Nah, yang ketiga adalah kecemburuan sosial, di mana kita sering melihat beberapa konten yang ideal dari orang lain, seperti dari artis maupun dari selebgram. Nah, kita mungkin merasa cemburu atau mungkin tidak dapat menyaingi beberapa konten tersebut, sehingga kita dapat merasakan sebuah kecemburuan sosial yang mungkin dapat mengganggu kesehatan mental kita seperti itu. Nah, untuk menghindari dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan, kita perlu mengetahui beberapa etika dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah berpikir sebelum bertindak, di mana kita perlu memikirkan beberapa konten yang mungkin dapat menyinggung atau mungkin dapat merugikan orang lain. Yang kedua adalah menghargai unggahan orang lain, di mana sebuah konten merupakan kreativitas ataupun ekspresi dari orang lain, sehingga kita diharuskan untuk menghargai dan juga memastikan konten mereka itu aman. Yang ketiga adalah melaporkan hal yang tidak pantas, di mana banyak sekali saat ini beberapa konten yang tidak pantas berupa pelecehan atau mungkin kekerasan dan juga yang lainnya. Maka kita harus melaporkan konten tersebut agar nyaman dan juga aman untuk dilihat orang lain. Selanjutnya adalah jangan menyebarkan hoax, di mana hoax adalah penyebaran data informasi secara palsu yang kemudian disebarkan melalui media sosial, sehingga kita dapat menghentikan sebaran hoax ini dengan cara tidak ikut serta membagikan konten tersebut. Selanjutnya adalah bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan, di mana konten yang kita bagikan kita harus bertanggung jawab dengan cara kita mengupload ataupun membuat video ataupun konten itu dengan cara sebaik-baiknya dan juga secara sebenarnya, sehingga memastikan konten yang kita buat itu adalah konten yang aman dan juga beredukatif. Nah, dan ini caranya kita untuk berinteraksi di media sosial dengan aman. Yang pertama adalah jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak kenal, di mana saat ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan sosial media, entah itu dari negara sendiri, dari keluarga sendiri, ataupun dari yang tidak kenal. Nah, kita harus menghargai dan membatasi diri untuk tidak menerima permintaan pertemanan dari orang lain yang tidak kenal, selain keluarga dan juga teman dekat. Yang kedua adalah beritahu orang tua apabila ada orang asing yang menghubungi, di mana orang asing ini seringkali membawa dampak negatif pada kita, seperti mengajak perkenalan, ataupun menghasut, ataupun mungkin memperdaya kita, sehingga kita harus membatasi diri untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang yang asing. Yang ketiga adalah batasi penggunaan sosial media agar tidak terlalu lama. Kita tahu bahwa media sosial ataupun menggunakan gadget ataupun menggunakan media sosial ini dapat menurunkan kesehatan kita, di mana apabila kita terlalu sering menggunakan sosial media, maka tubuh kita akan merasa capek ataupun mungkin kesehatan mental kita dapat terganggu. Nah, sosial media merupakan bagian dari kehidupan kita, di mana media sosial merupakan bagian kehidupan dari sebuah manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan juga membagikan konten. Oleh karena itu, kita harus memilah dan juga memastikan konten yang kita bagikan maupun konten yang kita produksi merupakan konten yang positif dan juga konten yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Oke, materi dari saya. Terima kasih.